Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurul Roshida, mahasiswi semester 5 Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi melalui surat. Ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa, SPD, MPDE. Sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu mengenai komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, pada umumnya komunikasi ini dilakukan secara verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak atau bisa juga biasanya melalui nonverbal. Nah, meskipun perkembangan komunikasi dan informasi ini sudah berkembang pesat, tapi komunikasi melalui surat ini masih berperan penting, terutama di dunia bisnis. Nah, biasanya berkaitan dengan pengiriman pesan kepada supplier, pelanggan, ataupun mitra bisnis lain. Contohnya seperti surat undangan, surat penagihan, konfirmasi utang piutang, dan surat lainnya. Lalu di sini ada karakteristik surat yang baik. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu jelas maksud dan tujuannya. Maksudnya adalah isi dari surat tersebut itu mudah dipahami oleh pembaca. Mudah dipahami oleh pembaca itu, apa yang dipahami pembaca itu sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si penulis. Nah, ada baiknya juga sebelum kita mengirim surat tersebut atau menulis surat tersebut, kita membuat konsep surat tersebut pada kertas lain, atau apabila kita mengetik di komputer itu di cross check ulang agar mengurangi resiko kesalahan penulisan. Lalu yang kedua, surat terlihat bersih dan rapi. Nah, di sini bagian-bagian surat diletakkan pada tempat yang tepat serta ditulis dengan susunan yang tepat dan rapi. Jadi bentuk surat tersebut, keseluruhan isi surat tersebut itu di halaman surat itu tidak ada bagian yang padat, terus di sisi lain ada bagian yang kosong, seperti itu, ataupun bagian yang kosong di bawah itu sama dengan bagian kosong yang ada di atas. Lalu apabila kita membuat surat menggunakan komputer, maka kita akan lebih mudah untuk mengeditnya. Namun apabila ditulis dengan tangan, pembuatan konsep ini harus direkomendasikan. Lalu yang ketiga, penggunaan bahasa yang baik dan benar pada surat. Ketika kita membuat surat, kita harus dapat memilih dan menggunakan pilihan kata, ungkapan atau kalimat yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku, dan juga menggunakan ejaan yang tepat, terutama pada surat bisnis ya. Nah, apabila untuk surat pribadi, sebaiknya kita menggunakan bahasa sehari-hari yang baik dan sopan. Lalu yang keempat, surat itu memperlihatkan kepribadian yang baik. Maksudnya memperlihatkan kepribadian yang baik adalah terlihat dari pilihan kata yang kita pilih. Nah, karena cara pilihan kata yang penulis itu pilih itu menunjukkan kepribadian dari surat itu. Sehingga untuk menjadi surat yang baik, kita harus menggunakan pilihan kata yang baik pula. Lalu surat itu ditulis dengan akurat dan singkat. Maksudnya ditulis dengan akurat adalah seperti contohnya penulisan nama seseorang atau alamat. Nah, itu harus ditulis dengan akurat dan tidak boleh salah. Terus surat itu ditulis dengan singkat, maksudnya adalah surat yang singkat dikatakan baik karena tidak menyita waktu yang banyak untuk membacanya. Jadi surat yang ditulis panjang lebar pun tidak menjamin si pembaca itu dapat memahami atau mengerti isi dari surat tersebut. Nah, itulah beberapa karakteristik dari surat yang baik yang mestinya harus kita perhatikan di dalam menulis surat, mau baik itu surat pribadi maupun surat resmi. Selanjutnya masuk ke direct request. Direct request itu atau permintaan langsung. Pengertiannya adalah permintaan barang dan jasa secara langsung yang dilakukan dengan tatap muka, atau dalam konteks yang lebih luasnya lagi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain
untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media surat. Sebagai contoh, misalkan suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi mengenai produk baru kepada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik, contohnya seperti telepon, fax mail, atau email, atau kalau seperti zaman sekarang itu ada e-commerce. Apabila konsumen ingin menanyakan detail produk, bisa langsung chat di kolom chat yang tersedia, lalu langsung terhubung kepada si sellernya tersebut. Nah, itu juga termasuk kepada direct request. Nah, di sini ada pengorganisasian direct request, yaitu yang pertama ada pembukaan. Nah, pembukaan ini biasanya berisikan tentang gagasan-gagasan pokok atau fakta-fakta secara detail atau perkenalan diri atau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Contohnya seperti saya lewat telepon terus mengatakan saya dari perusahaan mebel ingin tertarik terhadap mebel yang Bapak buat, misalkan seperti itu. Nah, karena dalam pembuatan direct request ini cara memberi pernyataan tentang apa yang kita inginkan itu terletak pada kalimat pertama atau pembukaan ini. Nah, selanjutnya diikuti oleh kedua ini penjabaran inti. Nah, penjabaran inti ini biasanya menjelaskan permintaan yang akan disampaikan sebenarnya. Seperti tadi yang awal sudah menjelaskan kita tertarik terhadap produk yang Bapak jual, misalkan. Nah, terus di penjabaran inti ini baru misalkan seperti saya ingin memesan beberapa contoh mebel yang Bapak buat yang akan perusahaan kita jual pada bulan Februari mendatang, seperti itu. Nah, yang ketiga itu penutup. Penutup ini sebaiknya nyatakan dengan jelas aksi apa yang kita inginkan, dan misalnya di mana kita bisa untuk pemesanan lebih lanjut bisa dikomunikasikan kepada siapa, seperti itu. Terus biasanya juga penutup direct request ini bisa ditutup dengan pernyataan yang ramah atau yang sopan dan mengingat betapa pentingnya pesanan kita ini. Contohnya kayak misalkan jika mebel yang terjual ini lancar, maka saya akan memesan mebel lagi di Bapak, seperti itu. Lalu menulis direct request untuk surat pengaduan. Nah, sebagai konsumen ini pasti kita mengalami merasa tidak puas atau ada keluhan terhadap barang yang kita beli. Contohnya mungkin seperti keluhan-keluhannya itu seperti pengembalian barang, mungkin karena barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan, terus mengirim barang yang baru sesuai pesanan, terus perbaikan gratis apabila ada garansi tapi sudah rusak, kita berhak untuk meminta perbaikan gratis tersebut. Lalu pengurangan harga karena barang cacat. Lalu ada pembatalan pesanan apabila misalkan estimasi barang sampai ke kita 3 hari tapi ternyata sudah seminggu belum sampai, itu kita juga berhak untuk membatalkan pesanan tersebut. Lalu seperti penggantian barang yang rusak. Nah, ini beberapa keluhan yang mungkin kita pernah rasakan atau kita berhak untuk meminta. Nah, bagaimana sih menulis surat untuk pengaduan tersebut? Nah, di sini ada yang perlu kita perhatikan dalam menulis surat pengaduan. Yang pertama, jelaskan masalah yang kita hadapi secara detail. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan si pembaca itu memahami apa masalah yang sebenarnya. Lalu yang kedua, lampirkan informasi pendukung seperti faktur pembelian. Nah, ini lebih untuk memperkuat saja si surat pengaduan tersebut. Lalu usahakan jangan menggunakan nada marah atau emosional. Di sini dalam menulis surat pengaduan itu diusahakan tidak marah-marah atau tidak yang emosional, karena yang penting apa yang kita maksud itu sampai kepada si pembaca dan dipahami.
Lalu yang terakhir adalah permintaan aksi khusus. Nah, di sini adalah berisikan penjelasan apa harapan atau keinginan yang diinginkan terhadap adanya pengaduan tersebut. Misalkan seperti itu, seperti kita ingin pengembalian barang baru karena yang barang sebelumnya nggak sesuai dengan pesanan, atau mau perbaikan gratis, atau pengurangan harga karena barang cacat dan lain-lain. Tuh. Lalu ada surat undangan, pesanan, dan reservasi. Nah, ini sama aja sih sama penulisan surat pada umumnya. Surat undangan itu berisikan tiga komponen, yaitu yang pertama gagasan pokok, yang paling berisi pastinya tentang undangan. Contohnya misalkan kami mengundang Anda, atau kami mengajak Anda, atau hadirilah. Lalu seperti itu. Dan yang kedua ada penjabaran detail. Nah, ini penjabaran yang lebih detail tentang gagasan pokok di masa gagasan pokok di awal surat. Contohnya seperti mungkin siapa yang membuat acara tersebut, atau acaranya tentang apa, atau hari dan tempatnya kapan, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu penutup. Nah, penutup ini biasanya berisikan harapan. Contohnya kayak saya berharap Anda dapat menghadiri acara kami, atau ucapan terima kasih, seperti itu. Nah, di sini ada yang kedua, ada surat pesanan dan reservasi. Kalau surat pesanan dan reservasi itu juga mencakup 3 komponen penting, yaitu satu, pernyataan detail yang kita pesan, metode pengirimannya, dan cara pembayarannya. Pasti ini ada di surat pesanan dan reservasi. Ataupun penjelasan yang lebih detail, misalkan mengenai jumlah komoditas yang kita pesan, atau seperti warnanya, ukurannya, harga pembayarannya, segala macam. Lalu ada pesan-pesan rutin dan positif. Nah, di sini ada strategi penulisan pesan rutin. Itu yang perlu kita ketahui dalam menulis pesan rutin itu apa yang ingin diketahui oleh audiens. Jadi apa yang ingin diketahui oleh audiens, misalkan kayak produk baru, mau launching produk baru. Nah, kita ini harus menunjukkan produk baru itu baik gitu, atau fitur-fiturnya, pokoknya kejelasan produk secara detail dan secara rutin gitu. Terus yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui? Karena ya namanya kita berdagang atau memasarkan suatu produk, pastinya ingin produk tersebut pas nanti launching akan terjual, atau setidaknya audiens sudah tahu produk tersebut. Terus mengapa hal ini dapat membantu? Karena ya itu, untuk apabila sudah launching, masyarakat sudah awam dengan produk kita dengan adanya pesan-pesan rutin yang kita sampaikan. Lalu strategi penulisan pesan positif. Nah, ini sama seperti penulisan pesan pada umumnya. Yang pertama, kemukakan ide pokok di bagian awal pesan positif. Lalu bagian pertengahan, kemukakan penjelasan yang lebih rinci untuk mendukung ide pokok. Dan yang ketiga, bagian akhir, kemukakan keramahan dan pernyataan harapan. Seperti penulisan surat pada umumnya. Lalu pesan-pesan good news dan goodwill. Contoh pesan good news, misalkan tentang produk. Nah, untuk menjaga kita sebagai produsen, sebaiknya apabila ingin menjaga para pelanggannya, kita harus menyampaikan pesan yang good news. Contoh pesan good news tuh kayak penetapan harga produk yang kompetitif, terus produk yang berkualitas, atau pemilihan metode promosi dan distribusi yang tepat. Nah, pesan-pesan good news yang disampaikan dengan baik itu diharapkan mampu menjaga pelanggan kita tetap memilih produk kita sebagai pilihannya. Lalu yang kedua ada contoh pesan goodwill. Contohnya di pesan goodwill tentang pekerjaan. Nah, dalam bagaimana kita sebagai hire
hire seorang pelamar kerja itu yang cocok dan tepat itu nggak mungkin, maksudnya dengan contoh pesan goodwill tentang pekerjaan itu adalah seperti contohnya kita ingin meng-hire seorang pelamar kerja yang cocok atau yang tepat itu pasti dengan menggunakan pesan yang tepat pula. Contohnya seperti menjelaskan posisi yang dilamar dengan kriteria, menjelaskan posisi yang dilamar dengan kriteria yang jelas, lalu spesifikasi yang dibutuhkan seperti apa dan lain-lain. Seperti itu. Yang penting harus jelas diisi pesan goodwill-nya itu agar apa yang kita butuhkan itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Jadi tidak membuang waktu juga. Nah, sekiranya demikian penjelasan saya mengenai materi komunikasi melalui surat. Semoga apa yang saya jelaskan sebelumnya dapat bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.